Debut Rio Haryanto di ajang F1 minggu besok akan sedikit terhambat. Rio akan start dari posisi 22 di sirkuit Albert Park hari Minggu nanti. Posisi buncit ini merupakan imbas dari hukuman FIA, Federasi Balap Internasional, yang memberi penalti 3 posisi setelah Rio terlibat insiden dengan pembalap tim Haas, Romain Grosjean. Insiden terjadi saat sesi latihan ketiga berlangsung. Mobil Grosjean yang baru keluar dari pit tertabrak Rio yang juga keluar di waktu yang hampir bersamaan. Petugas investigasi menilai Rio tidak memperhatikan mobil Grosjean yang mendekatinya pada jalur cepat pit lane. Tentunya hal ini jadi pembelajaran berarti bagi Rio yang baru memulai kiprahnya di dunia balap Formula 1 ini. And yeah, I think I did what I can do, and we look forward for tomorrow. What went wrong? Basically, traffic was a little bit of an issue where everyone was going out from the garage pretty much at the same time, and that sacrificed a bit the tire time. So yeah, that was part of it. Meski begitu, kepercayaan diri Rio masih tinggi saat menjalani sesi kualifikasi yang menerapkan aturan baru musim ini. Di kualifikasi pertama, 22 pembalap diberi waktu 16 menit untuk mencatatkan waktu putaran terbaik mereka. Setelah 7 menit berlangsung, dimulailah eliminasi pertama. Setiap pembalap dengan catatan waktu kurang baik akan tereliminasi setiap 90 detik selanjutnya. Sayangnya, Rio Haryanto dan tim Manor mengalami kendala dan telat masuk lintasan balap di kualifikasi pertama ini. Alhasil, Rio dan rekannya Pascal Wehrlein hanya bisa meraih 1 putaran saja. Rio mencatatkan waktu 1 menit 29,627 detik. Catatan ini hanya mengantarkan Rio ke posisi start 21. Rio lebih cepat 0,26 detik dari Pascal Wehrlein. Namun karena hukuman FIA, Rio harus merelakan posisinya digantikan sang rekan Wehrlein dan terpaksa memulai dari posisi buncit. Sementara pole position diraih Lewis Hamilton. Meski harus start dari posisi terakhir, Rio bertekad menyelesaikan balapan dan tetap berusaha mencuri poin. Sayang sekali memang kemudian Rio Haryanto terlibat insiden dengan pembalap dari Haas, yaitu Grosjean, dan ini membuat Rio harus terkena penalti di mana dia harus turun 3 posisi dari posisi yang dia raih. Dan sayangnya juga kemudian Rio dan juga Pascal Wehrlein dari tim Manor tidak mampu memaksimalkan babak kualifikasi yang pertama terjadi di kualifikasi pertama, sehingga mereka hanya bisa berada di peringkat 21 dan 22. Namun sesungguhnya kalau kita perhatikan apa yang dialami atau yang dilakukan oleh Rio sangatlah menarik sekali, karena catatan waktu dia bahkan lebih baik dari rekannya Pascal, walaupun dia sempat kehilangan banyak waktu di sesi latihan terakhirnya. Artinya mungkin bisa disimpulkan bahwa Rio dan kondisi dan mobilnya sudah cukup mengenal, sudah cukup adaptasi, sehingga dia tahu bagaimana memaksimalkan kecepatan dan juga kekuatan dari mobilnya. Bayu. Bagus kalau Anda perhatikan di sana, tentunya kepercayaan diri Rio sangat penting begitu untuk menghadapi. Ini kemudian menentukan posisi grid atau posisi start pada saat balap hari Minggu besok. Nah, grid terdepan atau yang biasa kita kenal dengan pole position ditempati pebalap dengan catatan waktu tercepat kualifikasi ketiga. Nah, begitu pula seterusnya. Para pembalap yang tereliminasi saat kualifikasi juga tetap bisa ikut balap, jadi meskipun catatan waktunya terburuk tapi tetap ikut urutannya balap, diatur, namun urutannya sesuai dengan urutan mereka ketika tereliminasi. Agak rumit mungkin peraturan ini sekarang yang diberlakukan oleh FIA, tapi mungkin salah satunya adalah untuk memacu kompetitif dalam balapan kali ini. Nah, ini dia tahapannya. Ada 7 menit, pembalap tadi paling lambat akan tereliminasi. Iya. Melbourne, Australia. Orang punya mimpi, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk
berjalan dan menghadapi mimpinya. Bicara mimpi dan kerja keras, saat ini saya berada di Melbourne, Australia bersama dengan pembalap muda Indonesia yang sedang menjalani mimpinya untuk berlaga di ajang Formula One, Rio Haryanto. Selamat siang, Rio. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Bersama kami juga ada tamu kehormatan, yaitu Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Najib Rifat-Kusuma. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Bagus, apa kabar? Sehat-sehat semua, Pak? Alhamdulillah baik. Dan tentunya ada Vice President Corporate Communication Pertamina, Ibu Wianda. Apa kabar Ibu Wianda? Baik, selamat siang Mas Bagus. Saya panggil Mbak aja ya? Iya. Sehat ya? Semua sehat, baiklah. Senang lihat Rio sehat-sehat. Ya, kita bicara mimpi, bicara bagaimana kerja keras untuk bisa menjalankan mimpi. Rio, kamu bekerja keras luar biasa dalam beberapa tahun terakhir untuk berada di ajang Formula One. Gimana untuk kamu? Ya, saya sangat senang bisa akhirnya masuk ke Formula One, dan Formula One adalah olahraga atau motorsports yang paling tertinggi ya di level yang paling tertinggi, dan tidak terlepas dari dukungan Pertamina tentunya yang sudah 6 tahun ini dari semenjak saya GP3, GP2 selalu mendukung, dan hingga akhirnya sekarang saya di Formula One. Jadi saya sangat berterima kasih juga pada sponsor Pertamina dan juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung saya. Saya ingat salah satu mimpi terbesarnya ketika Rio foto bersama dengan Michael Schumacher waktu itu. Dan sekarang dia akhirnya bisa mengikuti langkah Schumacher. Walaupun saat ini kamu berada di generasi yang berbeda. Tapi gimana rasanya berada satu lintasan, berlatih bersama Lewis Hamilton, Jenson Button, dan yang lainnya? Awalnya sangat tidak menyangka ya, karena saya masih merasa seperti mimpi, tapi sekarang setelah kemarin 2 kali practice sessions, saya sudah getting used to it, dan saya tetap harus bekerja keras dan fokus untuk mengejar mereka tentunya. Tidak semua orang, mungkin kamu saat ini sedang menjalani mimpi jutaan anak Indonesia, bahkan mungkin bisa dikatakan jutaan anak Australia yang juga tiap hari, tiap tahun lihat F1. Tahu-tahu tahun ini ada anak dari Indonesia. Siapa yang terus mendorong kamu? Yang pasti dari pihak manajemen, dari keluarga, sponsor, dan pelatih saya yang selalu memberikan motivasi dan memberikan jalan yang terbaik hingga akhirnya bisa masuk ke Formula One. Kamu bukan orang pertama yang mencoba untuk masuk ke Formula One. Apakah sempat terbersit rasa tidak percaya diri, atau mungkin berada di fase-fase yang cukup memberatkan ketika akan melangkah? Saya tahu ketika menuju ke Melbourne banyak sekali situasi yang bisa membuat mood orang berbeda gitu, berubah. Saya merasa ini adalah hal yang sangat spesial ya untuk bisa masuk ke Formula One. Dan saya juga bekerja keras selama ini, dan saya sekarang berada di sini, dan it's time to enjoy it. Saya tidak merasa ada nggak percaya diri atau beban. Yang pasti saya masih baru di sini, saya masih banyak things to learn untuk mempelajari mobil dan juga adaptasi dengan sirkuit dan lain sebagainya. Ini apakah menjadi beban kamu sejauh ini? Saya beban pasti ada ya, dan saya merasa beban itu lebih dari diri saya sendiri, karena saya memang orangnya kompetitif dan saya ingin bisa jadi yang terbaik. Tapi kalau dari dukungan masyarakat lebih ke motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik. Saya tidak merasa beban, dan ya saya merasa sangat berterima kasih sekali telah didukung, dan apalagi kemarin sempat mampir ke konjen yang di sini sangat antusias para warga Indonesia yang menetap di sini atau tinggal di sini. Jadi ya itu adalah dukungan yang luar biasa, dan saya tidak menyangka sebesar ini sekarang saya berada di Formula One. Iya, dengan adanya regulasi yang baru, yang pasti saya dan tim juga sudah berdiskusi. Kita akan memilih strategi yang paling bagus untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jadi saya dengan tim akan bekerja untuk mendapatkan strategi yang bagus. Bagaimana dengan adaptasi dengan mobil sejauh ini? Sejauh ini saya semakin confident, dimana kemarin juga waktu practice session itu
kondisi sirkuit sangat sulit, di mana basah, kering, basah lagi. Jadi ya saya merasa lebih confident dan merasa lebih menyatu dengan tim dan juga dengan Pak Raja, mungkin ada rencana untuk akhir pekan ini bersama warga negara Indonesia yang ada di Australia? Ya, banyak sekali rencana. Kemarin juga tadi malam kebetulan ada Bapak Menteri Perdagangan di sini bertemu dengan masyarakat Indonesia, dan memang semua masyarakat ingin, walaupun hanya dari tempat umum tapi mereka ingin berbondong-bondong untuk datang, paling tidak memberikan doa, yang memberikan support yang kuat kepada Rio. Dan satu hal lagi, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Bianda, bahwa masyarakat Australia pun mendukung. Kemarin kami datang ke ke slaughterhouse, tempat pemotongan sapi dan kambing, dan di situ semua pegawai di situ sudah tahu ada Rio di sini. Katanya bagaimana the new ini, katanya pilot, katanya. Waduh, saya bilangin itu memang dia ini segala macam ya, jadi kita ngobrol yang enak sekali, dan topik kita adalah Rio. Mbak Bianda, kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, apa sih harapan Anda? Paling tidak buat jiwa Australia. Jadi kalau kita nanti kita sudah sangat yakin dengan dedikasi dan kesungguhan Rio yang selama ini sudah ditunjukkan dan komitmennya. Dan saya memang selalu ditanya pertanyaan ini. Jadi saya bilang, coba teman-teman bayangkan posisi kita jadi seorang pilot F1 tadi ya, seperti Rio. Jadi harus bisa memacu mobil di atas kecepatan 300 km per jam. Pada saat yang sama harus ada switch sampai 18 sampai berapa Rio? 30 switch di konsolnya pada saat yang sama. Kemudian harus bisa mengatur itu semua. Pada saat yang sama harus bisa mendengar racing engineer memberi instruksi dan lain sebagainya. Pada saat yang sama harus sangat paham jangan sampai ketabrak mobil yang lain, atau bagaimana juga bisa mengambil kondisi, bisa menyalip mobil di depannya. Jadi menurut saya itu udah suatu tas yang luar biasa, Mas Bagus. Jadi Rio kemudian melakukan ini dengan selamat, dengan lancar, dan juga memberikan apa yang ada dirinya dengan terbaik. Tadi Rio sudah menyatakan bahwa dia dengan dirinya saja sudah keras gitu lah. Targetnya sudah terus kompetitif dan tinggi. Jadi kita berikan doa yang terbaik buat Rio, Mas. Jadi harapan kami adalah kita sama-sama mendoakan supaya semua ini bisa berlangsung dengan lancar sampai akhir dari musim ini. Gitu, Baik, Mas. terima kasih banyak Mbak Bianda. Kasih. Pemirsa, hari ini Rio akan menghadapi babak kualifikasi perdananya di ajang Formula One Bagi Rio. Sirkuit Albert Park termasuk salah satu sirkuit bersejarah Australia. Sirkuit ini pertama kali dibuka pada tahun 1953, namun tidak digunakan selama 40 tahun lebih. Albert Park dibuka kembali pada 1996 lalu dan menjadi sirkuit pembuka seri kejuaraan dunia Formula 1 setiap tahun. Sirkuit sepanjang 5,3 km ini mengelilingi sebuah danau dengan taman yang indah di kota Melbourne. Albert Park memiliki 16 tikungan dengan arah balapan searah jarum jam. Pembalap harus menyelesaikan 58 putaran. Rekor tercepat di sirkuit ini adalah 1 menit 24 detik yang dicetak sang legenda Michael Schumacher dengan Ferrarinya tahun 2004. Sepanjang karirnya, Michael Schumacher 4 kali juara di Albert Park. Sirkuit ini mampu menampung 300.000 penonton. Tahun lalu, kedua pembalap tim Mercedes mendominasi GP Australia. Lewis Hamilton memimpin balap sejak start hingga finish, disusul rekan setimnya Nico Rosberg. Bagaimana dengan Manor? Tahun lalu Manor gagal balap di Albert Park karena kerusakan teknis. Bahkan Manor tak mampu mengikuti kualifikasi sehari sebelum balap. Tentu kita harapkan Rio Haryanto bersama Manor dapat menorehkan tinta emas besok Formula 1. Untuk pertama kalinya nama Indonesia tercatat dalam sejarah Formula 1 dengan membawa nama Rio Haryanto sebagai pionir dalam ajang balap paling bergengsi tersebut. Mimpi untuk berlaga di kasta tertinggi dunia balap telah dipupuk Rio sejak kanak-kanak. Ia mengasah kemampuan balapnya dari ajang karting dan tampil sebagai juara nasional.
Prestasi pria asal Solo, Jawa Tengah ini pun semakin menanjak. Hingga di tahun 2008, Rio mulai mengejar mimpinya dengan bersaing di kawasan Asia dengan menempati posisi 3 Formula Asia. Rio semakin mencuri perhatian ketika di tahun 2009, Rio tampil sebagai juara Formula BMW Pacific bersama tim Queznet Meritus. Prestasi Rio terus meroket. Rio mencoba tantangan baru di GP3 dan hasilnya cukup memuaskan. Dengan prestasi itu, Rio naik kelas. Ia mulai mencicipi GP2 pada tahun 2012. 3 tahun berlaga di arena GP2, Rio meraih puncak prestasinya pada tahun 2015 lalu. Rio berhasil 5 kali naik podium dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Rio tercatat menjadi juara nomor sprint race di Bahrain, Austria, dan Silverstone, Inggris. Torehan prestasi di ajang GP2 membawa namanya berada di posisi 4 besar GP2 musim 2015 lalu. Kini, babak baru perjalanan Rio Haryanto akan dimulai di ajang paling bergengsi di dunia balap, Formula 1. Kesempatan yang selama 17 tahun telah diimpikannya. Berlaga di ajang sekelas Formula 1 bukanlah perkara mudah. Dengan prestasi yang dimiliki selama ini, serta dukungan dari berbagai pihak, Rio Haryanto telah membuktikan Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain yang telah malang melintang di ajang jet darat. Di tangan Rio Haryanto, lagu Indonesia Raya dapat terus berkumandang di dunia internasional.